Haleluya, glory. Haleluya. Jadi kita sudah membaca Malaikat 4:5 dan Malaikat 4 ayat 5 tadi. Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan nyata saat itu. Kita lihat hari Tuhan adalah akhir zaman. Inilah hari Tuhan. Inilah hari kesudahan, tidak ada lagi hari yang lain. Tidak, yang dimaksudkan tidak ada lagi jemaat di luar Laodikia. Ini adalah jemaat yang ketujuh. Haleluya. Kapankah hari perhentian? Hari ketujuh. Hari Sabat? Bukan minggu seperti ini hari Sabat, tidak. Hari Sabat adalah hari Tuhan, hari perhentian Tuhan, di mana semuanya nanti akan diselesaikan. Haleluya. Akan diselesaikan. Oh, sudah dikatakan berhenti hari ketujuh, berhenti dari pekerjaan secara menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan berhenti. Bukan berarti berhenti dari pekerjaannya. Tuhan bekerja sampai dia datang untuk kedua kalinya. Selalu bekerja siang dan malam. Haleluya. Itulah sebabnya dia menentang orang Farisi dan Saduki ketika mereka menegur Kristus, ketika murid-murid Yesus Kristus sedang memetik gandum di hari Sabat, kata Farisi dan Saduki. Sehingga Yesus menjawab, Bapakku bekerja sampai saat ini, maka aku pun akan bekerja juga. Kristus menjawab dengan simpel. Yang dimaksudkan berhenti di hari yang ketujuh itu dari penciptaannya. Haleluya. Glory. Matius 11:25. Pada waktu itu berkata Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan bagi orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Siapakah orang kecil? Yang tidak masuk hitungan. Haleluya. Yang selalu dikucilkan, disingkirkan, yang tidak termasuk hitungan. Siapakah mereka? Adalah pengikut-pengikut Kristus, pengikut-pengikut Kristus, dan juga yang mau menerima pesan Kristus yang sudah dibawakan oleh Nabi dan mengakui Nabi sebagai utusan. Mereka adalah orang-orang kecil. Haleluya. Haleluya. Jadi Tuhan akan selalu menyembunyikan bagi orang yang bijak, orang yang pandai, orang yang cerdik. Tuhan menyembunyikan bagi mereka. Kenapa disembunyikan? Karena mereka tidak mau menerima. Farisi dan Saduki mereka tidak mau menerima. Apa yang disampaikan oleh Yohanes, mereka tidak mau menerima. Apa yang disampaikan oleh Kristus, mereka tidak mau menerima. Apa yang disampaikan oleh Elia, mereka tidak mau menerima. Apa yang disampaikan oleh Nuh, mereka tidak mau menerima. Apa yang disampaikan oleh Malaikat 5 dan 6 utusan yang kejaman ini, mereka tidak mau menerima. Kenapa? Karena hati mereka sudah dipenuhi oleh ajaran-ajaran dunia. Tidak lagi memuat firman sedikit pun di dalam palungan hati mereka. Sudah penuh seperti botol yang sudah diisi dengan air. Haleluya. Bila air diisi ke dalam botol yang sudah penuh, maka air itu akan keluar dan tidak memuat lagi. Bagaimana dengan orang percaya, orang kecil, anak-anak Tuhan yang zaman? Kita membawa botol yang kosong supaya minyak diisi oleh Tuhan. Kosongkan buli-bulimu. Haleluya. Berikan roti dan minyak yang sedikit itu kepadaku supaya aku mengisi.
Haleluya. Ketika kita ingat janda Sarfat. Haleluya. Glory. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Haleluya. Siapa yang berbicara ini? Yesus, daging. Yohanes 1 ayat 1, kita harus ingat itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi daging dan tinggal di antara kita. Itulah sebabnya dia memanggil Bapa. Tubuh memanggil Bapa kepada Tuhan. Haleluya. Tetapi dinyatakan bagi kita di akhir zaman. Haleluya. Firman yang sudah disingkapkan, kita menerima semuanya, rahasia-rahasia tersebut, sehingga kita jelas dapat melihat apa yang terbentang, yang sudah dibentangkan di hadapan kita. Haleluya. Glory. Haleluya. Menutup, bisa bacakan sedikit lagi. Lukas 1 ayat 14. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang aku bersuka cita atas kelahiran itu. Ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Kita lihat itu. Kita lihat. Siapa yang dimaksudkan? Apa yang dilakukan oleh Nabi Abraham ketika dia ketika dia sudah anak kecil atau remaja? Tuhan sudah memperingatkan dia supaya dia tidak menyentuh rokok, supaya tidak menyentuh minuman keras. Haleluya. Supaya karena dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. 16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Haleluya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Haleluya. Kita lihat ini. Haleluya. Kita lihat. Ketika Allah berbicara, aku akan mengeluarkan anakku dari Mesir. Siapakah anak Tuhan? Dulu, di zaman dulu, Tuhan mengeluarkan anak-anaknya dari Mesir. Haleluya. Kristus mengeluarkan anak-anaknya dari Mesir di zaman ini. Haleluya. Supaya membuat hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Ya, dari hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Haleluya. Jadi, sekarang ketika Elia yang besar ini datang, di zaman ini, ia akan membawa pesan Pentakosta untuk membuat anak-anak berbalik kepada iman bapak-bapaknya. Karena ia akan menghadir mereka karena mereka tidak memelihara iman yang sama, yang dulu sudah ada di permulaan. Harus iman yang sama. Haleluya. Kita lihat jemaat mula-mula, mereka memiliki iman yang teguh. Haleluya. Jadi iman harus sama dengan iman di jemaat mula-mula.
Karena tidak ada dua iman, harus sama iman. Apa yang dimiliki, iman apa yang dimiliki oleh Abraham, kita akan memiliki iman yang sama. Haleluya. Glory. Harus seperti itu. Supaya berjalan di jalannya Tuhan. Berjalan di programnya Tuhan. Supaya sesuai dengan pikirannya Allah. Haleluya. Itulah sebabnya dia harus menang. Dia harus senang melihat orang-orang percaya ada kecaman. Karena kita mau menerima dan mendengar dan melakukan firman yang disampaikan oleh Nabi utusan di akhir zaman. Maliaka 4, 5 dan 6, Wahyu 10 ayat 1 sampai 7. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Biar kita teruskan minggu depan tentang pembahasan kita berbicara tentang zaman Laodikia, kecaman. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati dan menteraikan firman yang ada di dalam jiwa kita.